Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kilas Masa dan tetap bersama Ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat yang beragama lain. Kita jumpa lagi di Kilas Masa. Oke teman-teman, di video kita kali ini kita akan membahas tentang yang lagi ramai diperbincangkan tentang boneka yang bernyawa ya, atau spirit doll. Nik, menurut Nik sendiri nih, apa sih Nik sebenarnya spirit doll ini? Spirit doll itu boneka, biasanya yang dianggap manusia. Diperlakukan seperti manusia. Ya, diperlakukan seperti manusia. Jadi kalau memang ini boneka anak perempuan yang usianya kira-kira di bawah 5 tahun, ya mereka memperlakukannya layaknya seperti balita-balita itu. Memperlakukannya seperti dia memandikan atau apa. Tapi kalau saya melihat sejauh ini tidak dimandikan sepertinya, karena boneka ini boneka yang fantastik, harganya ya mahal. Jadi mungkin hanya pakai tisu basah, tapi ya tetap diganti baju, mau tidur ganti baju. Saya jelaskan dulu ya. Sebelum spirit doll ini viral, sebenarnya beberapa tahun yang lalu, berapa puluh tahun yang lalu, boneka-boneka semacam itu sudah ada. Kalau yang di Afrika itu namanya voodoo, yang terbuat dari jerami. Tapi itu yang di ini ya nih ya, apa yang kayak disembah atau yang ya betul. Jadi untuk acara adat. Ya. Kalau di Sumatera Utara, di daerah Medan sana itu si gali-gali. Oh ya. Di Jawa sini pun ada Nini Towo. Jadi itu hanya untuk satu upacara adat. Itu boneka tani. Boneka. Jadi manusia, kita manusia ini membentuk satu rancangan berupa boneka, dan ini hanya untuk acara adat. Kalau dulu seperti itu. Kalau di Indonesia sendiri, khususnya di tanah Jawa ini, itu yang namanya Nini Towo itu dibuat sedemikian rupa sebagai wanita yang cantik. Nah, ini biasanya untuk mengusir wabah. Iya. Kalau di Afrika dulu yang namanya voodoo juga begitu, tapi voodoo ini terbuat dari jerami. Dia bisa menari mengikuti irama. Kalau si gali-gali itu mengawalinya begini, musik berbunyi, tapi di kiri kanan ini ada yang memegang tali untuk menggerakkan badannya. Tapi kalau musiknya itu sudah keras dan sudah berjalan sekitar 10 menit, tali ini dilepas, dia sudah bisa joget sendiri. Nah itu yang kalau saya tahu dulu seperti itu memang, dan masih banyak lagi. Setiap negara, setiap daerah pasti ada. Tentang Nik tadi ya, boneka yang anak di bawah 5 tahun bermain boneka itu mungkin mereka masih berimajinasi, bermain selayaknya biasa lah ya, buat dipeluk atau apa. Kalau yang lagi viral sekarang ini, yang happening sekarang ini kan seperti orang papan atas gitu kan, dia orang dewasa gitu nih. Dia memperlakukannya itu seperti benar-benar dianggap bayi, dia bisa hidup. Apakah itu nanti juga akan datang rohnya sendiri atau arwah yang memasuki si boneka itu? Nah ini kalau menurut mata batin nih ya, sesuatu yang kosong ketika kita mengadakan, dalam arti itu menghidupkan, pasti hidup. Karena kan di episode yang lalu sudah pernah saya jelaskan, di mana-mana ini ada roh ya, yang kita tidak bisa melihat. Barangkali jangankan jangankan boneka, manusia sendiri kalau sedang kosong, ngelamun apa, kalau pas ada roh, kita juga tidak tahu, maaf ini roh jahat atau roh baik, pas
lewat, kita bisa dimasuki karena beliau-beliau yang ini yang namanya Qorin yang pernah saya sebutkan. Qorin itu kan masih hidup meskipun yang namanya Pancer tadi sudah meninggal, kan yang Qorinnya masih. Nah ini waktu dia jalan-jalan, dia kan ingin, oh ini kok kosong, ingin singgah. Begitu juga boneka-boneka yang lagi viral sekarang. Sebenarnya kalau saya melihat, mungkin pemiliknya tidak punya imajinasi apa-apa, tidak punya ilustrasi gambaran apa-apa tentang boneka ini. Hanya saya ingin memiliki, saya ingin memperlakukan dia sebagai layaknya anak saya, kan begitu tahu itu ya, yang betul. Sekarang viral seperti itu. Seperti dianggap anak sendiri, dimandikan, dan imajinasinya dia itu berharap oh nanti ini dia menggantikan posisinya seperti betul. itu. Nah ini secara tidak langsung mindset kita itu sudah ke sana kan ya? Sudah ke sana. Otomatis boneka ini sebenarnya benda mati aja. Betul. Dia kan benda mati. Saya kasih contoh ini kan benda mati. Ya. Tetapi kalau saya ataupun Mbak Nana ini meyakini ya istilahnya ya. Belum meyakini, menghidupkan dulu. Jadi bagaimana ini supaya bisa hidup? Bisa Mbak. Walaupun orang awam juga bisa seperti itu nih. Apakah sekarang orang awam maksudnya Mbak Nana apa? Seperti kan mungkin untuk menghidupkan boneka itu kadang perlu orang yang mengerti untuk ritual apa. Sedangkan kalau orang awam itu hanya memperlakukan biasa seperti layaknya manusia gitu loh nih maksudnya. Kalau yang ini Mbak bukan masalah orang awam atau orang pintar dalam tanda kutip. Tidak, karena apa? Secara tidak langsung kita itu sudah memberikan peluang ke roh yang berlalu lalang tadi untuk masuk ke. Sebenarnya mereka tidak ingin memasukkan, tetapi secara tidak sengaja karena kita sudah merasa ini hidup dan memanggil entah itu namanya maaf Shirley atau apa-apa yang namanya boneka itu pasti kan dikasih nama. Kalau dia panggil, ketika ada roh lewat, dia merasa ini mungkin memanggil saya. Satu seperti itu, datanglah dia karena dia roh tersebut melihat tidak ada orang lain, maksudnya orang yang benar-benar orang begitu loh. Kan tidak ada orang lain. Akhirnya dia yang datang, mungkin memanggil saya karena roh itu ada di situ, ada mungkin tinggal di ujung-ujung mana di situ, tapi empunya boneka tadi selalu menyebut nama. Apakah ini untuk saya? Istilahnya itu akhirnya ya, dia istilahnya itu kayak intip-intip gitu loh. Ketika dia tahu, oh ini yang namanya si siapa tadi saya sebut Shirley, oh ini ya apa namanya apa aja. Ketika dia melihat ini bukan apa-apa dalam arti kosong. Kalau saya bertempat tinggal di situ, alangkah baiknya saya dimanja, diperlakukan layaknya saya masih hidup. Masuklah di atas situ. Dan ini sebenarnya akhirnya nanti maaf ya ini saya. Akhirnya nanti kita itu berpikirnya itu berbeda, sudah tidak menganggap ini boneka karena memperlakukannya pun kan sudah berbeda. Jadi imajinasinya itu kan juga berbeda gitu. Bisa jadi tapi saya rasa kalau para jet-set itu ya yang mempunyai boneka-boneka spirit doll tadi, saya rasa kalau untuk kalau untuk pesugihan, saya rasa tidak jauh karena mereka memiliki boneka itu pun dia orang sudah kaya. Menurut Nik sendiri nih tujuannya apa sebenarnya beliau orang-orang ini mengadopsi boneka ya namanya maaf ini seperti yang menganggap seperti bayi gitu, padahal dianya istilahnya sudah sukses, sudah kalau saya pribadi tujuannya apa? Sebenarnya tidak ada tujuan Mbak, karena bagi mereka ini bukan untuk pemujaan. Betul, hanya merawat seperti itu. Kalau saya bilang ini duit nganggur. Karena dia terlalu banyak uang,
tidak tahu akhirnya, buat apa. Ya, tidak tahu dibuat apa. Akhirnya ya itu tadi, mungkin ada salah satu yang mendahului, dalam arti mendahului memiliki boneka ini. Nah, seperti saya punya ya, sudah punya saya. Mbak Tina lihat saya, enak be aku tuh, karena Mbak Tina beruang ikut. Jadi sepertinya kalau untuk tren populer gitu ya kayaknya. Ya, kalau untuk popularitas buat apa? Mereka tuh sudah populer. Sudah banyak uang. Sudah banyak uang, sudah populer. Lantas ini untuk apa ya? Itu tadi hanya untuk, kalau saya pribadi, ini saya mohon maaf untuk siapa saja yang melihat channel saya, channel Kilas Masa ini, bukan berarti saya meremehkan atau istilahnya itu melecehkan pemilik boneka itu. Jadi saya berpikirnya cuma begini, saya punya uang, saya bisa membeli. Tapi kalau saya bilang, karena mungkin saya tidak punya uang ya, jadi saya ngomongnya ini tidak guna, bisa disalurkan di tempat lain. Tetapi mereka nyaman, nikmat, jadi punya kepuasan batin sendiri gitu Mbak. Nah, ini mungkin yang mereka lakukan seperti ini hanya untuk kepuasan batin. Kepuasan batin aja. Sedangkan kalau yang saya lihat dari video-video orang yang sudah di atas itu, ya, karena dia sudah kayak menginspirasi. Kalau ini ya obsesinya dia itu, ini adalah bayi atau ini adalah anak atau apa seperti itu. Saya pernah membaca nih ya, nggak tahu ini fiksi atau real ya nih ya. Saya pernah membaca itu ada sekte penyembah boneka. Lah, lantas boneka itu bagaimana nih? Maksudnya? Ada penyembahan boneka gitu loh nih. Nah, nasibnya boneka sendiri ini harus disakralkan atau harus bagaimana? Seperti nenek tadi bilang kayak apa Nini tahu apa itu lah, boneka itu tuh harus disakralkan atau sudah begitu aja dibiarkan begitu aja gitu loh, atau bikin ini baru. Kita masih ke spiritual ya, bukan ke boneka-boneka yang saya ceritakan berapa puluh tahun bahkan sampai sekarang ini. Untuk acara masih ada. Kalau boneka itu sudah disakralkan, nah ini mulai ada cerita penyalahgunaan dari hobi-hobi mereka yang memelihara boneka yang dianggap bernyawa. Saya bilang dianggap bernyawa, karena memang boneka, tidak ada boneka yang bernyawa. Meskipun boneka itu dimasuki roh, boneka ini tidak bisa menggerakkan mulutnya untuk berbicara. Jadi pemilik hanya mendengarkan suara. Tapi isinya di dalam rohnya ini. Yang ada di dalam, tapi mulut boneka itu tidak bisa bergerak. Detak jantung juga tidak ada. Makanya saya bilang ini tetap boneka. Apapun yang dikatakan pemilik, saya rasa saya maaf ini kalau ngomong aneh gitu aja. Saya tidak berani bicara yang terlalu vulgar karena ini masalah hobi gitu, masalah hobi individu gitu ya. Individunya masing-masing. Nah, kalau seperti Mbak Tina katakan tadi, boneka ini sebagai pemujaan. Lah ini sudah penyimpangan. Jadi orang yang memiliki boneka ini, dia punya tujuan lain gitu Mbak, punya tujuan lain yang untuk dipuja, dalam arti untuk spiritual, untuk ritual. Lah itu sudah berbeda lagi. Intinya dan tujuan itu apa gitu loh. Apalagi kalau yang nenek bilang boneka yang masa lampau itu tadi ya. Boneka masa lampau sendiri itu hingga sekarang masih ada, nenek bilang tadi itu ya. Ada. Itu gimana maksudnya nih? Apa masih ada ritual pemujaan kayak gitu? Ada Mbak, ya itu seperti beberapa bulan yang lalu atau tahun yang rame-ramenya COVID ya. Itu di daerah Jawa Timur. Itu di satu desa penduduknya masih membuat satu boneka Nini Towo. Yang biasanya itu kalau boneka itu kepalanya itu dari
batok kelapa itu ya. Kalau Nini Towo itu ya seperti itu, tingginya ya sama seperti manusia anak umur 7 tahun atau apa, karena nanti diangkat kan itu. Nah itu yang dibuat ritual di pinggir laut atau di Larung itu nanti bisa gerak Mbak, bisa joget-joget. Ya awalnya digoyangkan, tapi semakin keras musik dia goyang sendiri. Jadi yang megang harus kuat, itu masih ada kepercayaan seperti itu. Seperti nenek tadi kan bilang kalau boneka itu ya boneka, tetap tidak bisa kayak ngomong, kayak apa gitu. Sedangkan ada saat-saat sendiri juga ada beberapa paranormal yang mempunyai boneka juga ya, boneka dari kayu atau apa yang dia itu bisa kayak berjalan sendiri gitu loh nih. Apa itu beda dengan spirit doll itu tadi ya nih? Seperti dari kayu gitu, terus dipegang itu bisa kayak jalan sendiri gitu loh nih. Nah kalau itu bukan bisa jalan sendiri, namanya boneka, tetap boneka saya katakan. Iya, tetap boneka. Kenapa boneka tadi bisa jalan sendiri? Karena mantra. Oh, ada mantra-mantra khusus yang bisa menjaga. Di dalam boneka itu sudah ada isi dalam tanda kutip. Yang ngisi ya beliaunya sendiri tadi, paranormalnya. Kalau sudah dimantra, ya bisa jalan. Bisa jalan. Atas bagaimana nih tentang boneka Jalangkung sendiri yang pernah merenggut nyawa orang begini, harus dikembalikan ke tempatnya atau gimana? Sebenarnya Jalangkung itu dulu orang-orang yang yang tidak mampu untuk membuat satu boneka yang cantik-cantik seperti yang ada saat sekarang itu. Mereka mencoba, ya tetap istilahnya itu bahannya itu ya dari batoknya kelapa. Sebenarnya itu dulu permainan iseng, karena dia sudah dibentuk satu boneka dari kalau orang dulu bilang itu yang buat ngambil air itu loh Mbak, itu kan sewur namanya kalau orang Jawa. Itu diberdirikan, dibuat seolah-olah itu boneka, kepala, terus kasih tangan gini pakai kayu biasa ya, kasih baju. Sebenarnya ini orang-orang bermain dulu itu. Ya itu tadi saya jelaskan, ketika mereka bermain ada roh yang lewat gitu ya. Ada roh yang lewat. Dia melihat ini ada apa? Roh tadi kan tidak mengerti maksudnya orang-orang ini bermain atau apa. Masuklah dia di situ tanpa mereka sebenarnya nggak sengaja nggak sengaja. Jadi sampai sekarang pun kalau kita membuat Jalangkung, kita sudah menyebutkan, katanya dulu kalau Jalangkung datang tak diundang, pulangnya itu ini begini, siapa yang datang itu yang masuk. Jadi kita tidak tahu, tidak merasa mengundang, juga tidak harus mengembalikan. Jadi kita itu tidak tahu ini rohnya siapa rohnya. Tapi ketika kita menanyakan, siapa kamu, dia menuliskan namanya. Jadi kita tidak bisa memilih gitu loh. Awalnya itu hanya main-main biasa, sampai akhirnya dibuat satu ritual, bahkan untuk semacam apa ya Mbak ya, untuk ditanya-tanyakan, untuk tahu kayak masa depannya atau gimana kayak gitu. Dia kan menulis. Tidak usah itu Mbak, tidak usah kita membuat satu Jalangkung yang berbentuk boneka. Masih muda saya dulu. Ballpoint itu bisa Mbak. Hanya berbekal satu ballpoint sama kertas. Kalau orang-orang yang hidupnya era tahun 80, masa remajanya tahun 80, itu pasti tahu. Jadi kayak pensil itu dipegang, gitu. Ballpoint itu dipegang begini. Karena saya tahu sendiri tuh, diberdirikan begini. Saya juga tidak tahu bagaimana mantranya memanggilnya, dan mungkin kalaupun saya bisa, saya tidak mau menyebut karena saya takut nanti rokok saya jalan sendiri nih. Jadi dia tuh menyebutkan, ini masuk Mbak, masuk. Ballpoint ini ditaruh di atas kertas. Kita tanya, sopo jenengmu? Berdiri dia, menulis namanya, nulis namanya. Terus kamu dari mana? Ditulis. Ini hanya ballpoint loh padahal. Kita tidak usah bicara boneka dulu, ballpoint. Karena apa? Di dalam ballpoint ini kosong. Dalam arti kosong, tidak ada nyawanya. Keluar sendiri ya nih ya.
Maksudnya? Yang di sini kan sudah ada yang memasuki. Ya. Ketika sudah tidak dipergunakan gitu. Ya ini tadi. Setelah dia sudah kita mintai tolong, istilahnya kan minta tolong namamu siapa gini, terus tanya. Dulu anak muda-muda itu kalau tanya pacarnya gini apa gitu ya. Nah itu kan dijawab. Kalau sudah, oh ternyata pacarku baik-baik saja. Ya seandainya namanya Joko. Terima kasih Pak Joko datangnya atau apa-apa. Pokoknya kita udah ini pulpen yang tadi berdiri jatuh Mbak. Sudah pokoknya kalau dipegang nggak panas, nggak panas berarti sudah kuat. Nah ini pulpen loh, apalagi yang sudah dibentuk seperti manusia ya gampang masuk Mbak. Gampang masuk seperti ini aja. Saya memanggil atau bagaimana masuk Mbak. Mungkin bisa jadi ini kalau saya ada mantranya ketika masuk. Saya kan tanya mantranya apa untuk menjalankan kamu. Ya. Saya baca mantra jalan dia. Seperti itu. Nah, kalau di luar negeri sendiri nih ya, ada yang kasus kayak boneka Annabelle. Dulu konon katanya itu boneka yang dirasuki arwah yang bisa membunuh orang-orang yang di sekitarnya itu nih. Itu menurut nih itu gimana itu nih? Itu begini Mbak. Annabelle itu cerita berapa puluh tahun yang lalu ya. Itu yang sampai difilmkan itu ya nih. Ya, itu begini. Jadi boneka itu sebenarnya awalnya tidak ada apa-apanya. Awalnya. Jadi itu pemilik dimiliki orang. Anak-anak ya, balita gitu. Ketika kalau saya melihat filmnya atau saya baca-baca bukunya dulu itu ketika pemiliknya itu meninggal dunia. Ya anak kecil tadi meninggal dunia. Yang namanya orang tuanya itu tidak bisa mengikhlaskan. Ketika anak itu tiada gitu ya? Iya, anaknya meninggal tidak bisa mengikhlaskan. Bahkan barang-barang yang di kamar milik anaknya itu, kalau dia melihat itu rasanya itu, teringat kembali ke anaknya. Tetapi orang tuanya ini ingin menghidupkan kembali anaknya. Jadi dia itu selalu berdoa. Nah ini berdoanya salah. Kalau menurut Nik ya, berdoanya salah. Jadi yang datang itu entah rohnya si anak kecil tadi, entah roh yang lain, masuklah boneka yang setiap hari ditimang-timang anak kecil tadi yang meninggal karena kecelakaan. Kalau konon ceritanya orang meninggal karena kecelakaan itu arwahnya masih ada, masih gentayangan katanya belum. Kalau masalah ini ya wallahu alam ya kita. Nah, karena ini mungkin masih jalan-jalan atau apa, tetapi bisa jadi yang masuk di situ bukan roh anak kecil itu tadi, tapi roh yang lain. Akhirnya ketika sang ibu, terutama ibunya yang tidak ikhlas, berdoa di dalam kamar tersebut, dia melihat bonekanya anaknya entah jatuh, bergeraknya belum seperti manusia loh ya. Jadi jatuh gelodak loh. Nah ini pertanda. Berarti anak saya hidup kembali ya. Karena setiap kali dia menyebut namanya Annabelle, kan seperti bergerak. Nah, boneka itu bergerak. Respon. Nah, ini akhirnya ibunya meyakini, ibunya si Annabelle tadi, kalau anak saya bangkit kembali di dalam boneka itu. Ya seperti yang saya katakan tadi, kalau di Jawa ini arek dulinan itu jalangkung, karena ini boneka, ibunya namanya bertanya, kenapa kamu meninggal? Dia tidak bisa jawab kan, menulis. Dia menulis, bercerita. Oh ternyata yang nabrak, karena meninggalnya ini kecelakaan, yang istilahnya kayak tabrak lari atau apa, yang sama-sama kita tidak tahu yang salah ini yang mana. Gitu. Karena waktu itu saya baca itu tidak ada jalur hukum ya. Ibunya ya itu di mamanya tidak terima. Anak ini cerita yang namanya cerita dari salah satu pihak kan tidak sama. Mamanya tidak terima. Seandainya orang ini tidak menabrak Annabelle masih ada. Kalau kamu bisa membunuh anak saya juga harus bisa menghabisi satu anakmu, supaya kamu bisa merasakan sakit hati saya. Jadi istilahnya kayak balas dendam. Nah, Annabelle disuruh cari orang. Jadi kenanya ke semua orang gaji ini. Ini bukan santet loh Mbak. Ini bukan. Kalau santet berbeda. Jadi ini bukan santet. Jadi memang ini ritual khusus antara mama
dengan boneka tersebut. Dan di boneka tersebut itu belum tentu ya, saya katakan belum tentu itu Annabelle. Kalau Annabelle, saya yakin Annabelle tidak bisa. Sedangkan dia masih anak yang kecil, yang polos, masih anak kecil, yang balita. Annabelle tidak bisa, bahkan tidak berani untuk melakukan itu. Jadi itu orang lain, roh yang lain, iya. Begitu jahatnya kalau saya melihat. Jadi ya itu tadi, roh yang lewat itu roh baik atau roh jahat. Tetapi rata-rata yang saya lihat, apapun yang kemasukan, yang dimasuki, selalu dimanfaatkan orang-orang untuk jahat. Kebanyakan seperti itu. Nah kalau memang roh ini baik, dia tidak mau. Daripada saya hinggap, istilahnya itu saya cari berlaku di sini, gitu ya? Mending saya keluar aja, karena utusannya tidak baik. Tapi kalau sekarang, kalau semacam itu saya kurang paham, Mbak, karena dunia ini yang sudah di episode yang lalu sudah saya ceritakan, dunia ini begitu rancuh. Makanya kemarin ada yang memberikan komen di channel, di istilahnya di episode kita yang lalu, ini adalah peremajaan. Istilahnya kan begitu, peremajaan dunia, di mana yang sudah tua, insya Allah kalau mau diremajakan lagi. Karena banyak yang bilang mungkin mau kiamat karena dunia sudah tua, kan gitu. Kalau memang diremajakan, insya Allah, kan gitu. Berarti boneka itu tuh salah satu media yang sangat gampang dirasuki roh-roh ya, Nik ya? Ya itu biasanya ada makannya, Mbak. Kalau untuk ritual tertentu. Iya, karena itu kan dibuat ritual. Bisa jadi mintanya darah apa-apa gitu. Berarti dalam kesimpulannya itu antara boneka spiritual itu tadi, boneka Annabelle sama sejenis jalangkung itu masing-masing punya ini karakternya masing-masing, kegunaannya masing-masing ya, Nik ya. Jadi tidak semua boneka ini tujuannya sama, tidak ya, Nik ya. Ya, kalau kita bicara boneka banyak, Mbak. Banyak boneka ya, sekarang ini aja lagi viral ya, boneka bernyawa. Sebenarnya boneka itu banyak, bahkan buat mediator tenung itu ada semua itu, karena semua punya masing-masing. Ya, ada mereka punya porsi sendiri-sendiri seperti itu ya. Begitu ya pemirsa, tentang penjelasan kita tentang boneka-boneka yang ada, yang kita ketahui di Indonesia atau di luar Indonesia. Makanya untuk kita semua selalu mendekatkan diri kepada Allah, biar tidak melenceng gitu ya istilahnya ya. Dan juga jangan terlalu melebih-lebihkan sesuatu yang istilahnya benda mati gitu maksudnya ya. Biar kita tetap di jalannya Allah. Sekian dari Kilas Masa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pesan sedikit. Saya mohon maaf untuk penggemar spiritual yang sekarang lagi viral. Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang menyinggung kalian, anda yang sudah istilahnya memiliki, mengoleksi yang namanya spiritual. Mungkin Anda punya obsesi tersendiri di sini. Saya juga punya pendapat sendiri. Mari kita sama-sama mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Apa untung dan ruginya? Maaf, sekali lagi saya mohon maaf sekali. Saya tidak mencela Anda karena itu hak Anda, tetapi saya hanya menyarankan alangkah baiknya. Karena kalau kita teruskan seperti ini, apa jadinya? Obsesi kita sudah berubah lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.